atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, dengannya kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, di pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang riya. Bahwasanya riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yang dia bisa menjadi perantara kepada asyirkul akbar. Lalu insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita di antara hal-hal yang menjadi penyakit bagi hati adalah penyakit sombong. Ya, di halaman 120. Baik, untuk materi kita di siang hari ini, kita mohon kesediaannya kepada Ummu Fatir mungkin ya, untuk membacakan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit sombong. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Surat Az-Zukhruf ayat 146. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafur ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirim jabbar, yang artinya demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dia juga berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan ialah pakaianku dan keagungan ialah sarungku. Barang siapa yang hendak menentangku atau berperilaku dengan salah satu sifat ini, maka Allah akan melemparnya ke dalam neraka jahanam dan aku tidak memperdulikannya lagi. Beliau bersabda, pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seseorang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong. Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah atau atom. Seseorang berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang jika pakaian dan alas kakinya bagus. Bagaimana ini? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Arti batarul haq ialah tidak mau menerima kebenaran, menolaknya, dan memandangnya dengan remeh karena merasa tinggi dan besar. Arti gontun nas atau meremehkan manusia ialah memandang remeh dan hina mereka. Baik. Dalam pembahasan penyakit sombong, al-muallif memulai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf ayat 146, Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah Azza wa Jalla, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Maka ini adalah ancaman yang Allah Azza wa Jalla ancam kepada orang-orang yang menyombongkan diri mereka di atas muka bumi. Kemudian dilanjut dalam surat Ghafir ayat yang ke-35, Allah berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dan juga dalil bahwasanya di antara akibat seorang memiliki sifat sombong adalah dikunci mati hatinya. Dan kalau seorang sudah dikunci mati hatinya, sekuat apapun orang lain untuk menasihati dirinya, maka akan sulit untuk sampai ke dalam hati. Maka di sini adalah teguran bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Semakin dia memelihara sifat itu, maka akan semakin kecil potensi dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan semakin tinggi hati dan dia memiliki sifat sombong. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 23 Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka di pertama ancamannya Allah akan palingkan dia. Kemudian yang kedua adalah Allah akan mengunci mati hatinya. Dan yang ketiga adalah statement dari Allah bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kalau seandainya dengan jelas dan dengan gamblang Allah ancam bahwasanya Allah tidak mencintai orang yang sombong, maka dari mana lagi dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membencinya, maka tidak ada lagi tempat di dunia maupun di akhirat untuknya bernaung dengan naungan kasih sayang. Kemudian dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Ya, maknanya menyembahku di sini lebih spesifik adalah sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Dia tidak mau memohon kepada Allah. Dia tidak mau berdoa kepada Allah. Ini berarti dia menyombongkan dirinya dari penyembahan kepada Allah. Maka apa ancaman dari Allah dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ini juga ancaman dari Allah bagi orang-orang yang sombong, bahwasanya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Bagi orang yang sombong, pertama tadi Allah akan palingkan dia, kemudian Allah akan mengunci mati hatinya, dan statement bahwasanya Allah tidak menyukainya,
Dan yang keempat adalah Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan bagi seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kibriya'u ridai. Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ucapan ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Al-kibriya'u ridai. Kata Allah, kesombongan adalah pakaianku. Wal 'azamatu izari. Dan keagungan ialah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma. Barang siapa yang hendak menentangku atau berperilaku dengan salah satu sifat ini, baik sifat keagungan ataupun sifat kesombongan, alqaituhu fi nari jahannama wala ubali. Maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam dan aku tidak mempedulikannya lagi. Sama ya, akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam seperti ayat ke-60 tadi dalam surat Ghafir. Sayadkhuluna jahannam madakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la yadhurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seseorang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong. Baik, ini juga ya di antara ancaman Allah Azza wa Jalla kepada orang yang sombong adalah Allah tidak akan melihat dia kelak nanti di hari akhir. Kalau Allah tidak melihatnya berarti Allah tidak mempedulikannya lagi. Kalau seseorang itu sudah tidak diperdulikan oleh Allah, maka tempatnya hanya kembali kepada kebinasaan. Jadi sekali ancamannya bagi orang-orang yang sombong. Dan kesombongan itu kalau kita perhatikan tadi banyak sekali macamnya. Ya, ada kesombongan yang berupa tidak mau berdoa kepada Allah, Allah kategorikan itu sebagai kesombongan. Ya, kemudian bersifat dengan sifat agung itu juga merupakan kesombongan. Ya, dan yang dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwasannya memanjangkan sarung melebihi mata kaki ini juga termasuk dari kesombongan, dan ini tentunya adalah khitab bagi kaum mukminin, ya, para laki-laki, ya, dan tidak masuk ke dalamnya perempuan. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan. Walaupun seberat darah, walaupun seberat atom, itu hal yang sangat kecil dan sangat ringan sekali. Tidak akan masuk dalam surga apabila terdapat dalam dirinya kesombongan. Lalu kemudian ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang jika pakaian dan alas kakinya bagus. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Ada orang suka pakaian yang bagus, suka pakai alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran. Harus kita garis bawahi jemaah sekalian rahmatullah Allah, bahwasanya seorang mukmin dalam kondisi apapun, ya, ketika datang kepadanya kebenaran tidak boleh dia tolak, ya, walaupun dalam kondisi emosi, dalam kondisi sedih, dalam kondisi kecewa dan yang lain sebagainya. Apapun kondisi seorang mukmin,
ketika sampai kepadanya kebenaran dari apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia harus tundukkan egonya. Dia harus tundukkan perasaannya. Dia harus tundukkan dirinya di hadapan dalil. Dia harus tundukkan dirinya di hadapan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dia menolak kebenaran yang datang kepadanya dengan alasan apapun juga. Ya. Dan termasuk kesombongan adalah menolak kebenaran. Termasuk kesombongan adalah meremehkan orang lain. Ya, ini adalah termasuk dari kesombongan. Arti dari batarul haq adalah tidak mau untuk menerima kebenaran, dia menolak kebenaran dan memandangnya dengan remeh karena merasa tinggi dan besar. Sedangkan arti ghamtun nas, meremehkan manusia, adalah memandang remeh dan hina mereka. Ini di antara hal-hal yang Allah sebutkan dari ancaman bagi orang-orang yang sombong dan beberapa pengertian tentang sombongan itu sendiri. Baik, kemudian hal-hal yang disombongkan. Ada 3 pembahasan tentang ilmu, kedudukan dan nasab, lalu kemudian harta, ya, kemudian yang keempat pengikut, pendukung dan teman pergaulan. Jadi total ada 4 ya. Ilmu, kedudukan, nasab, harta, pengikut atau teman pergaulan. Nah, tafadhali, silakan dilanjut. Hal-hal yang disombongkan. 1. Ilmu. Alangkah cepat kesombongan merasuki sebagian ulama. Karena itu, tak butuh waktu lama, ia akan merasa ilmunya telah sempurna. Lalu menganggap dirinya merendahkan manusia, menganggap mereka bodoh, dan memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Ia melihat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih tinggi dan mulia daripada mereka. 2. Kedudukan dan nasab. Orang yang memiliki garis keturunan terhormat akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah, meskipun orang yang dihina tersebut sebenarnya lebih tinggi ilmu dan amalnya. Ini merupakan salah satu perbuatan jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar berkata, "Aku pernah bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mengejeknya karena ibunya, karena ia berkulit hitam. Nabi pun marah dan berkata, 'Wahai Abu Dzar, sungguh engkau telah dirasuki sifat jahiliyah. Mereka ialah saudara-saudara kalian.' 3. Harta. Menyombongkan harta itu biasanya terjadi pada orang-orang yang kaya dalam hal pakaian, kuda atau ternak, dan kendaraan. Lalu mereka menghina yang miskin dan sombong kepadanya. Semua itu merupakan akibat kebodohan mereka akan keutamaan miskin dan bahaya kaya. 4. Pengikut pendukung dan teman pergaulan. Beberapa hal inilah yang disombongkan manusia kepada sebagian yang lain. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kelembutan dan rahmat-Nya. Kesombongan yang melekat pada seseorang, seperti membuang muka dan pandangan, ialah kejahatan atau dosa. Begitu pula kesombongan dalam perkataan sampai dalam suara dan nadanya. Selain itu, yang tampak dalam cara berjalan, berdiri, duduk, gerak, dan diamnya. Di antara orang-orang yang sombong, ada yang menghimpun sifat-sifat tersebut dalam kesombongan. Ada pula yang sombong dengan sebagian dan tawadu pada sebagian yang lain.
Ada pula kesombongan seseorang itu berupa perasaan senang kalau manusia berdiri saat menyambutnya atau ketika mereka di hadapannya. Di antara mereka ada pula yang tidak mau berjalan kecuali orang lain harus berada di belakangnya. Selain itu, ada pula yang tidak mau turun tangan untuk melakukan kesibukan di rumahnya. Tawadu ialah lawan sombong. Dikisahkan pada suatu malam, Umar bin Abdul Aziz didatangi beberapa tamu. Saat beliau sedang menulis, tiba-tiba lampu hampir padam. Tamu tadi pun berkata, "Bolehkah ku perbaiki lampu itu?" Umar berkata, "Bukan kemuliaan seseorang bila ia memperbantukan tamunya." Tamu tadi bertanya, "Perlukah aku membangunkan pelayan?" Umar menyahut, "Ia baru saja tidur." Umar kemudian beranjak untuk mengisi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, "Engkau mau melakukannya, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Ketika kamu pergi, aku tetap Umar. Ketika kamu pulang pun, aku tetap Umar. Tak ada yang kurang sedikit pun dariku. Sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang tawadu." Sumber semua akhlak yang baik dan tawadu ialah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, beliau harus dijadikan suri tauladan. Ibnu Abi Salamah berkata, "Aku pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apa pendapat Anda tentang hal baru yang diadakan manusia, seperti pakaian, minuman, dan makanan?" Abu Sa'id menjawab, "Wahai keponaanku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Sesungguhnya itu, bila terasuki kesombongan, keangkuhan, riya atau sum'ah, adalah perbuatan maksiat atau berlebih-lebihan. Berikanlah pelayanan dalam rumahmu seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rumah beliau, beliau memerah susu, mengesol sandal, menambal pakaian, makan bersama pelayan, dan berbelanja kebutuhan di pasar. Beliau tidak malu menjilati sisa makanan dalam wadah dengan tangan beliau, menyalami orang kaya dan miskin, menyalami orang yang pertama mengunjungi beliau baik kecil maupun besar, pun memenuhi undangan dan tidak menghina orang yang mengundang. Budi pekertinya lembut, pergaulannya bagus, wajahnya ceria, kuat dan tidak keras, tawadu dan tidak rendah, dermawan dan tidak melampaui batas, dan hatinya lembut. Aisyah radhiyallahu anhu menambahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang, tidak pernah kekenyangan, dan tidak pernah mengadu kepada seseorang. Beliau bersabda, "Al-bazazatu minal iman." Pakaian yang sederhana itu bagian dari iman. Harun bertanya tentang makna al-bazazah, lalu Aisyah berkata, "Itu al-bazadazah atau pakaian yang buruk. Barang siapa ingin bersikap tawadu, hendaklah mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak ridho terhadap dirinya sendiri dengan hal itu, alangkah bodohnya ia. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling agung akhlaknya di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada kemuliaan atau keluhuran kecuali dengan cara meneladaninya." Ka'ab mengatakan, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada hamba di dunia lalu ia bersyukur karena Allah, melainkan Allah akan memberinya manfaat di dunia dan mengangkat derajatnya di akhirat." Nah, baik, barakallahu fiik, tentang hal yang disombongkan. Yang pertama disebutkan tentang ilmu. Jadi seseorang ketika dia memiliki ilmu, maka ilmu itu adalah hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan dia, ya, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla
apabila itu disalahgunakan. Di mana seharusnya dengan ilmu tersebut ketakutannya kepada Allah bertambah, ketakwaannya kepada Allah bertingkat, keimanannya, kepercayaannya, dan amal solehnya, tapi malah menjadikan dia bertambah kesombongannya, semakin tinggi keangkuhannya. Maka ini adalah hal yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Al-Mu'allif berkata, alangkah cepat kesombongan merasuki sebagian ulama. Nah, di sini, dan kita bayangkan orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa tinggi. Mereka adalah ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Ya. Ketika seorang memiliki ilmu, maka betapa cepat kesombongan itu merasuki diri. Karena itu tak butuh waktu lama, ia akan merasa ilmunya telah sempurna. Dan sudah pernah kita bahas tentang perkataan seorang ulama tentang Abu Shibrin. Ya, itu orang yang ilmunya itu hanya sejengkal. Dikatakan bahwasanya keseluruhan ilmu itu ada 3 jengkal. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, maka dia akan merasa sombong. Dan siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, dia akan mulai bertawadu. Dan barang siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia mengetahui bahwasanya dirinya tidak tahu apa-apa. Sehingga inilah dimaksud dengan ya alangkah cepat kesombongan merasuki sebagian ulama, maknanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu di awal perkara. Ya, orang-orang yang masih baru memasuki sebuah bidang ilmu, dia akan merasa sangat sombong sekali dengan keilmuannya. Dia akan merasa tinggi, dia akan menolak kebenaran, dan dia akan mudah untuk meremehkan orang lain. Kemudian dikatakan bahwasanya ya, ia akan merasa ilmunya telah sempurna. Kalau menganggap besar dirinya, menganggap kecil orang lain, merendahkan manusia, menganggap mereka bodoh, ya, pintar itu adalah saya, sedangkan manusia semua bodoh. Dan memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Ia melihat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih tinggi dan mulia daripada mereka. Ini adalah salah satu penyakit berbahaya yang merasuki orang-orang yang menuntut ilmu. Baik, kemudian hal yang kedua yang berpotensi untuk menjadi hal yang disombongkan dan mendatangkan kemurkaan Allah adalah kedudukan dan nasab. Orang yang memiliki garis keturunan terhormat akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. Meskipun orang yang dihina tersebut sebenarnya lebih tinggi ilmu dan amalnya. Ya, berbangga-bangga dengan kedudukan, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan garis keturunan. Ya, dia katakan saya ini keturunan ningrat, katanya. Saya ini keturunan raja, saya ini keturunan sultan, saya keturunan kerajaan ini dan kerajaan itu. Sedangkan orang lain yang tidak sebaik dirinya dalam garis keturunan, itu akan dia hinakan. Dan ini di antara hal yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jalla, menyombongkan kedudukan dan nasab. Dan akan kita baca bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan ini adalah di antara perkara jahiliyah. Orang yang memiliki garis keturunan terhormat ya akan merendahkan dan menghina orang yang bernasab lebih rendah. Meskipun orang yang dihina tersebut sebenarnya lebih tinggi ilmu dan amalnya. Dia tidak melihat ilmu seseorang, dia tidak melihat amal seseorang, tapi yang dilihat adalah garis keturunannya. Kalau garis keturunannya mulia, ya maka dia akan mengangkat kepala. Kalau seandainya dia melihat seseorang itu nasabnya rendah, dan harga tidak bermartabat, maka dia akan injak-injak orang tersebut. Dan ini semua merupakan salah satu perbuatan jahiliyah
sebagaimana disebutkan dalam hadis mana Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mengejeknya, ya, mengejeknya dengan mengejek ibunya. Ya, katakan, ya, kenapa dia ejek ibunya? Karena dia dan ibunya ini berkulit hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ejekan tersebut, Nabi langsung marah dan berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau telah dimasuki sifat jahiliyah. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Di sini posisinya ketika itu yang dihinakan oleh Abu Dzar ini adalah budak, seorang budak, ya, yang memang secara fakta budak itu, ya, secara sosial dia lebih rendah dibandingkan orang yang hur, yang bebas. Tapi tetap di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Abu Dzar untuk menghinakannya. Apalagi penghinaan tersebut bukan hanya dari segi kedudukan, juga dia hinakan dari segi nasabnya. Tambah lagi dengan warna kulit yang dia bahas. Maka disitulah menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Dan ini adalah dalil bahwasanya tidak semua hal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sikapi dengan tidak marah. Ada hal-hal yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus marah di situ sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, hal di antara hal-hal yang disombongkan adalah harta. Menyombongkan harta itu biasanya terjadi pada orang-orang kaya. Dalam hal pakaian, pakaiannya lebih mahal, pakaiannya bermerek, sedangkan orang lain tidak bermerek. Pakaiannya impor, sedangkan ya pakaian orang lain adalah pakaian yang lokal. Pakaiannya dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, sedangkan orang lain memakai pakaian-pakaian yang tidak berkualitas sama sekali. Kemudian kuda, ternak, ya, dan kendaraan. Hal-hal yang dia miliki, barang-barang, perhiasan, dan yang lainnya. Lalu mereka menghina yang miskin dan sombong kepada si miskin. Merendahkan orang miskin tersebut. Semua ini merupakan akibat kebodohan mereka akan keutamaan miskin dan bahayanya kaya. Ya, tentu di sini ada keutamaan bagi orang kaya, juga ada keutamaan bagi orang miskin. Ya, ada keburukan bagi orang yang kaya, juga ada keburukan bagi orang yang miskin. Semuanya sama, ya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketakwaan yang ada pada dalam jiwa mereka. Sehingga kalau seseorang itu dia merendahkan yang lain yang tidak seperti dirinya, maka dia telah terjatuh dalam sebuah kebinasaan. Jadi ada tiga di sini sudah kita bahas, ilmu, kedudukan nasab, dan harta. Dan yang keempat adalah pengikut. Sombong karena pengikut yang banyak. Sombong karena pendukung yang banyak. Sombong dengan circle, ya, teman-teman pergaulan yang lebih banyak. Dikatakan oleh al-mu'alif beberapa hal inilah yang disombongkan manusia kepada sebagian yang lain. Di antara halnya maksud disombongkan adalah link, ya. Link-linknya adalah orang-orang penting. Kenalan-kenalannya adalah orang-orang yang diperhitungkan. Inilah yang disombongkan. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kelembutan dan rahmat-Nya dari sifat ini. Kesombongan yang melekat pada seseorang seperti membuang muka, membuang pandangan. Ia adalah kejahatan dosa. Jika ketemu sama seorang muslim, dari jauh dia sudah tahu dia akan berpapasan dengan orang itu. Sehingga sebelum itu mendekat, dia terlebih dahulu membuang mukanya. Dia membuang pandangannya. Padahal dan syariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, ya, kemudian tersenyum. Tersenyumnya dia harus menatap muka orang tersebut, bukan dengan membuang muka.
Begitu pula termasuk kesombongan dalam perkataan sampai dalam suara dan nadanya. Selain itu yang tampak dalam cara berjalan, cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia bergerak dan diam. Jadi dari sikap saja itu sudah bisa menggambarkan apakah orang itu adalah orang yang sombong ataukah orang yang tawadhu. Di antara orang-orang sombong, ada yang menghimpun sifat-sifat tersebut dalam kesombongan. Ada pula yang sombong dengan sebagian dan tawadhu pada sebagian yang lain. Jadi yang tadi kita sebutkan semua, ada yang seluruhnya dia sifati. Ada yang sebagian, sedangkan sebagian tidak. Ada pula kesombongan seseorang itu berupa perasaan senang kalau manusia berdiri saat menyambutnya, ingin dihormati, ingin disegani, ingin diistimewakan. Ya, kalau dia mendatangi suatu tempat, maka orang-orang di situ harus ya berdiri menyambut, menampakkan perasaan. Di antara bentuk kesombongan adalah perasaan senang kalau manusia berdiri saat menyambutnya atau ketika mereka di hadapannya. Di antara mereka, ada pula yang tidak mau berjalan, kecuali orang lain harus berada di belakang. Dia harus paling depan. Selain itu, ada pula yang tidak mau turun tangan untuk melakukan kesibukan di rumahnya. Ini semua adalah di antara ciri-ciri kesombongan. Apa tadi? Ya, ketika berada di suatu tempat, orang harus berdiri menyambut. Ketika berjalan, dia tidak mau berjalan kalau ada orang di depannya. Dia mau semua orang berjalan di belakangnya. Kemudian ketika dia berada di rumahnya, dia tidak mau untuk turun tangan melakukan kesibukan atau pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini mungkin ya, itu bisa jadi ya, ada kasus suami, bisa jadi adalah istri, ya, tidak mau untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, kalau Nabi SAW disifati oleh Aisyah adalah sosok manusia yang paling ya getol, paling rajin untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nabi SAW itu membantu para istrinya untuk merapikan, membersihkan, dan membereskan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka di sini disebutkan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya menambal pakaiannya, ya makan bersama pelayannya, beliau memerah susu sendiri, ngosong sendal dan lain-lain. Pekerjaan yang mungkin sebagian orang merasa terhina kalau dia mengerjakan pekerjaan itu. Tapi dicontohkan oleh Nabi SAW bahwasanya itu adalah pekerjaan mulia, bukan pekerjaan yang menghinakan. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang mengepel, ada laki-laki yang nyapu di rumah, cuci piring, cuci baju, menjemur, ya, ini adalah pekerjaan yang menghinakan, ya, kelaki-lakian. Oh tidak, ya, ini adalah pekerjaan mulia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu dan meringankan ya tugas-tugas di rumah. Itu kalau laki-laki. Ada juga perempuan ya yang menganggap pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang menghinakannya sehingga dia tidak mau untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, dia memilih untuk menyewa jasa orang lain untuk menyapu, mengepel, ya, kemudian mencuci baju dan yang lainnya, mencuci piring dan yang lainnya, karena dia merasa bekerja itu adalah pekerjaan yang menghinakan dirinya. Ya, dan ini semua adalah hal-hal yang salah. Baik, kemudian dikatakan tawadhu adalah lawan dari sombong.
Dikisahkan pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz didatangi beberapa tamu saat beliau sedang menulis. Datangan tamu malam-malam. Tiba-tiba lampu hampir padam. Karena lampu di zaman itu semua dari api. Ya. Tamu tadi pun berkata, bolehkah aku perbaiki lampu itu? Umar bin Abdul Aziz berkata, bukan kemuliaan seseorang bila ia diperbantukan tamunya. Maknanya apa? Jadi kalau seandainya seseorang itu memperkerjakan tamunya, maka itu adalah sebuah penghinaan. Ya, itu adalah sebuah hal yang menghinakan diri. Sehingga di situ ada penolakan halus dari Umar bin Abdul Aziz. Tidak perlu dia untuk ya merepotkan dirinya, membuat dirinya capek untuk meringankan kewajiban dan tugas Umar bin Abdul Aziz sebagai Sahibul Bait. Karena itu adalah aib ya kalau sampai ada tamu yang diperbantukan. Lalu tamu tadi bertanya, karena dia memang niatnya untuk membantu Umar bin Abdul Aziz. Dia tawari jasanya, tidak mau. Baik, kemudian yang kedua, perlukah aku membangunkan pelayan? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ia baru saja tidur. Umar kemudian beranjak untuk mengisi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, engkau mau melakukannya, wahai Amirul Mukminin. Ya, dia isi sendiri lampunya dengan minyak. Sehingga lampunya kembali bisa ya, menerangi rumah. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Ya. Dan di situ ya tamunya bertanya, apakah engkau mau melakukannya, wahai Amirul Mukminin? Engkau adalah kepala negara, engkau adalah khalifah. Ya, kau mau melakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Umar menjawab, ketika kamu pergi, nah, ketika kamu datang, aku tetap Umar bin Abdul Aziz. Ketika kamu pulang nanti, aku pun tetap Umar. Tidak ada yang kurang sedikit pun dariku. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang tawadhu. Sumber semua akhlak yang baik dan tawadhu adalah perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau harus jadikan suri tauladan. Karena semua sifat-sifat Nabi adalah sifat-sifat yang mulia. Nabi jauh dari sifat sombong. Nabi ya disifati dengan sifat-sifat mulia. Di antaranya adalah tawadhu. Baik. Kemudian dikatakan, karena itu beliau harus dijadikan sebagai suri tauladan. Ibnu Abi Salamah berkata, aku pernah berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, apa pendapat Anda tentang hal baru yang diadakan manusia seperti pakaian, minuman, dan makanan? Maka Abu Sa'id berkata, wahai keponakanku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Jadi bukan makan, minum, berpakaian untuk manusia, untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, tapi makannya kita, minumnya kita, berpakaiannya kita dalam. Jadi jangan kemudian seseorang itu merasa kalau dia tidak berpakaian dengan pakaian tertentu, kalau dia tidak memakai baju dengan merek tertentu, kalau dia tidak memakai ya jenis pakaian-pakaian ya yang didatangkan dari tempat-tempat tertentu, maka dia tidak mau pakai. Atau kalau tidak di restoran tertentu dia nggak mau makan. Kalau bukan di hotel bintang sekian dia nggak mau tinggal di situ. Gengsinya tinggi, ya. Kalau tidak minuman-minuman khusus dia tidak mau untuk minum, gitu ya. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang sombong. Sehingga dikatakan makanlah karena Allah, bukan karena gengsi. Ya, harus makan di tempat tertentu karena gengsi dengan manusia. Minum pun karena Allah.
berpakaianlah karena Allah. Semuanya itu bila terasuki kesombongan, keangkuhan, ria atau sum'ah adalah perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan. Berikanlah pelayanan dalam rumahmu seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rumah beliau memerah susu. Ya. Nabi mengesol sendal. Nabi menambal pakaian. Nabi makan bersama pelayan. Ya, apa yang dimakan oleh pelayannya Nabi makan. Nabi berbelanja kebutuhan di pasar. Belanja di pasar. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menghinakan diri kalau seandainya seorang suami itu belanja. Ya. Belanja ke pasar, belanja ke warung, ini bukan hal yang merendahkan harta martabat seorang laki-laki, tidak. Tapi itu adalah kemuliaan bagaimana seorang laki-laki itu ya selayaknya untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan kalau kita lihat adat budaya tradisi orang-orang Arab itu sampai sekarang ya di sebagian besar tempat mereka yang berjualan, yang membeli ya di pasar, yang aktif di pasar itu adalah kalangan laki-laki, bukan kalangan perempuan. Yang berbeda dengan kita. Kalau kita ini pasar itu dipenuhi dengan kaum wanita. Jadi kalau di Arab, maka pasar-pasar itu dipenuhi dengan kaum laki. Yang menjual laki-laki, yang beli juga laki-laki. Jadi laki-laki lah yang kemudian ya membeli kebutuhan-kebutuhan rumah dan istrilah yang kemudian mengolahnya di rumah. Baik. Beliau tidak malu menjilati sisa makanan dalam wadah dengan tangan beliau. Ya. Menjilati tangan ketika sudah makan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Membersihkan wadah tempat kita makan itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Ada orang yang kemudian ketika dia makan di tempat-tempat tertentu di restoran, ya dia tidak mau. Jangankan menjilati ya tangannya, makan dengan tangan saja dia tidak mau. Ya, malu katanya, gengsi. Makanya harus pakai sendok. Makanya harus pakai garpu. Makanya harus pakai ya dipotong pakai pisau. Tangan kanannya memegang pisau, tangan kirinya memegang garpu, kemudian dia menyuapkan makanannya dengan tangan kirinya. Jika ditanya kenapa melakukan itu, karena memang seperti inilah tata keramanya. Ya, cara metode yang benar, maka itu seperti itu. Padahal itu adalah tata cara yang didapatkan dari orang-orang kafirin, dari orang barat. Ya, bagaimana dia menjalankan ya hal-hal tersebut. Ya, sedangkan dia punya sunnah Nabi, dia tidak lakukan. Dia punya syariat Rasulullah, dia tidak ya jaga prinsip-prinsip itu. Ya, dia makan dengan tangan kiri, dengan tangan kiri dan berbagai kemungkaran lainnya, dan dia dengan bangganya ya menunjukkan hal tersebut. Nabi SAW menyalami orang kaya dan miskin, mau miskin mau kaya, ya. Dia tahu dia adalah orang konglomerat maupun seorang petugas kebersihan di pinggir jalan, tetap ya kita harus bertawadhu untuk menyamakan semua manusia dalam bermuamalah. Di antaranya adalah berjabat tangan, menyalam, memberikan salam, jabat tangan, ya, baik itu orang miskin, orang kaya sama. Jangan salamnya hanya untuk orang kaya saja. Orang miskin nggak mau memberikan salam. Jangan berjabat tangan hanya kepada orang kaya saja. Sama orang miskin tidak mau berjabat tangan. Menyalami orang pertama yang mengunjungi beliau, baik kecil maupun besar. Siapapun yang datang kepada Nabi SAW akan disambut. Baik itu anak kecil sekalipun ataupun orang besar.
pun memenuhi undangan dan tidak menghina orang yang mengundang. Walaupun undangan itu hanya adalah undangan-undangan yang sederhana sekali, tetap ya itu akan dihadiri oleh Nabi SAW dan Nabi tidak akan mengecilkan dan menghinakan si pengundang. Budi pekertinya lembut, pergaulannya bagus, wajahnya ceria, kuat dan tidak keras, tawadhu dan tidak rendah. Bedakan itu ya. Kuat bukan berarti keras gitu ya. Beda antara kuat dengan keras. Nabi itu kuat tapi tidak keras. Nabi itu tawadhu tapi tidak rendah. Nabi itu mulia tapi tawadhu. Dermawan tapi dan tidak melampaui batas dan hatinya lembut. Aisyah radhiyallahu taala anha menambahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kekenyangan dan tidak pernah mengadu kepada seseorang. Beliau bersabda, al-badadatu minal iman. Pakaian yang sederhana itu bagian dari iman. Harun bertanya kepada Aisyah tentang mana al-badadah, lalu Aisyah berkata, al-badadah pakaian yang buruk. Dan siapa ingin ya bersikap tawadhu, hendaklah ia mencontoh Nabi SAW. Barang siapa yang tidak ridho terhadap dirinya sendiri dengan hal itu, alangkah bodohnya dia. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling agung akhlaknya di dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada kemuliaan ataupun tidak ada keluhuran kecuali dengan cara meneladani Nabi Muhammad SAW. Ka'ab mengatakan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada hamba di dunia, lalu kemudian ia bersyukur karena Allah, melainkan Allah akan memberinya manfaat di dunia dan mengangkat derajatnya di akhirat. Baik, kita baca berikutnya tentang metode mengobati sifat sombong dan memperoleh sifat tawadhu. Kita kali lanjut, Ibu. Metode mengobati sifat sombong dan memperoleh sifat tawadu. Sombong ialah salah satu hal yang membinasakan. Menghilangkannya adalah fardu ain. Namun, ia tidak akan bisa hilang hanya dengan pengharapan, tetapi mesti diobati. Ada dua tingkatan untuk mengobatinya. 1. Memotong pohonnya di tempat tumbuhnya di dalam hati. 2. Mencegah hal-hal yang membuat sombong. Tingkatan pertama, mencabut akarnya dan mengobatinya secara ilmiah dan amalia. Obat ini tidak akan sempurna kecuali keduanya, ilmu dan amal terkumpul, insya Allah. Adapun secara ilmiah, maksudnya hendaklah ia mengetahui dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat Robnya. Hal ini cukup untuk menghilangkan kesombongan. Pasalnya, selama seseorang benar-benar mengetahui dirinya sendiri, pasti ia tahu dirinya tidak dengan kesombongan, melainkan harus tawadu. Bila ia mengetahui sifat-sifat Robnya, ia mengetahui bahwa keagungan dan kesombongan tidak layak kecuali bagi Allah Azza wa Jalla. Tingkat kedua, mencegah hal-hal yang membuat sombong sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Karena itu, barang siapa sombong dengan garis keturunannya, hendaklah ia mengobati kalbunya dengan mengetahui bahwa hal ini ialah kebodohan, sebab ia mengagungkan kesempurnaan orang lain. Oleh sebab itu, tepatlah seorang penyair yang menuturkan, jika kamu menyombongkan leluhur, kamu benar, tetapi betapa buruk yang mereka lahirkan. Barang siapa yang hina, apa alasannya menambah kehinaannya dengan kesempurnaan orang lain? Dengan mengetahui garis keturunannya yang hakiki,
Maksudku ayah dan kakeknya. Ayahnya yang dekat dan kakeknya yang jauh telah menjadi tanah. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengetahui nasabnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Wa bada'a khalqal insani min wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Sementara itu, sombong dengan kekayaan, harta berlimpah, sama halnya sombong dengan banyaknya pengikut dan pendukung serta kedudukan dan kekuasaan. Semua itu ialah kesombongan yang keluar dari pribadi manusia. Inilah kesombongan terbesar. Apabila hartanya raib atau rumahnya terbakar, niscaya ia akan kembali hina. Berapa banyak kaum Yahudi yang semakin kaya, berkecukupan, dan baik. Bagi kemuliaan yang disegerakan untuk Yahudi, andai diambil pencuri, pasti akan kembali hina dan bangkrut. Adapun sombong dengan ilmu dan ibadah ialah bencana terbesar dikarenakan oleh dua hal. Pertama, hendaknya diketahui hujah Allah atas para ahli ilmu lebih kuat. Cakupannya terhadap orang bodoh tidak sampai sepersepuluh dibandingkan dengan hujah Allah atas ahli ilmu. Karena itu, bila ia orang alim durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, padahal ia tahu dan berilmu, kejahatannya lebih keji dan bahayanya lebih besar. Kedua, hendaknya diketahui kesombongan tidak pantas atau dilakukan kecuali bagi Allah Azza wa Jalla semata. Bila seseorang sombong, kelak di sisi Allah ia akan dimurkai dan dibenci. Inilah hal-hal yang bisa mengikis kesombongan dan mengantarkan pada tawadu. Baik. Kalau kita sudah mengerti dan paham tentang bahaya dari sifat sombong, maka sekarang kita akan membaca bagaimana metode mengobati sifat sombong dan bagaimana cara untuk memperoleh sifat tawadhu. Sombong adalah salah satu hal yang membinasakan. Sepakat. Menghilangkan kesombongan adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Karena ini adalah sifat yang ada pada diri kita, maka kita yang harus menghilangkannya. Namun ia tidak akan bisa hilang hanya dengan pengharapan, berharap, berkhayal, ingin, nggak bisa. Ya. Tetapi harus benar-benar diobati. Ada dua tingkatan untuk mengobati sifat sombong. Yang pertama, memotong pohonnya di tempat tumbuhnya di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah mencegah hal-hal yang membuat dirinya sombong. Ya, apapun hal-hal yang berpotensi menyebabkan dirinya sombong, maka dia buang jauh-jauh ke hal-hal tersebut. Tingkatan pertama, mencabut akarnya dan mengobatinya secara ilmiah dan amaliyah. Obat ini tidak akan sempurna kecuali keduanya, ilmu dan amal, terkumpul. Insya Allah. Adapun secara ilmiah maksudnya hendaklah ia mengetahui dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat Rabb-nya. Hal itu cukup untuk menghilangkan kesombongan. Kalau dia tahu benar-benar kapasitas dirinya dan dia tahu benar-benar tentang bagaimana nama, sifat, dan af'alullah, maka akan hilang darinya kesombongan. Pasalnya, selama seseorang benar-benar mengetahui dirinya sendiri, pasti ia tahu dirinya tidak dengan kesombongan, melainkan harus tawadhu. Bila ia mengetahui sifat-sifat Rabb-nya, dia mengetahui bahwa keagungan dan kesombongan tidak layak kecuali bagi Allah. Karena dia sadar bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan dan aib.
Baik, kemudian tingkatan yang kedua, mencegah hal-hal yang membuat sombong sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Karena itu, barang siapa sombong dengan garis keturunannya, ya dia bangga dengan nasabnya, dia bangga dengan marganya, dia bangga dengan sukunya. Hendaklah ia mengobati hatinya dengan mengetahui bahwa hal ini adalah kebodohan. Sebab ia mengagungkan kesempurnaan orang lain. Maknanya apa? Ya, orang yang menyombongkan nasabnya itu dia menyombongkan sesuatu yang ada pada garis keturunan atasnya. Dia menyombongkan ayahnya, menyombongkan kakeknya, menyombongkan ayah kakeknya atau kakek kakeknya ke atas ya. Suatu hal yang tidak ada sedikit pun kesempurnaan itu pada dirinya. Ya. Dia menyombongkan orang lain. Oleh sebab itu tepatlah seorang penyair yang menuturkan jika kamu menyombongkan leluhur, kamu benar, tapi betapa buruk mereka yang melahirkan kamu. Maknanya adalah ketika kamu sombong dengan nasabmu, dari keturunanmu, maka apa yang kamu katakan itu benar. Mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka orang-orang terhormat, gitu ya. Tapi betapa buruknya mereka ketika ternyata ya dari garis keturunan mereka adalah dirimu yang hanya bisa menyombongkan nasab saja. Tidak bisa menjadi orang terhormat. Hanya bisa merendahkan orang lain dan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain dari jalur nasab. Barang siapa yang hina, apa alasannya menambal kehinaannya dengan kesempurnaan orang lain? Dengan mengetahui garis keturunan yang hakiki, maknanya adalah ayah dan kakeknya. Ayahnya yang dekat dan kakeknya yang jauh telah menjadi tanah. Buat apa disombongkan? Ayahnya sudah jadi tanah, kakeknya sudah jadi tanah, ayah kakeknya, kakek kakeknya sudah menjadi tanah semua. Untuk apa disombongkan? Sungguh Allah telah mengetahui nasabnya. Allah Ta'ala berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Nasabnya manusia itu apa sih? Kata Allah, Allah ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Awal permulaan penciptaan manusia itu dari tanah. Jadi apa yang mau disombongkan? Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Mima'in mahin. Apa yang mau disombongkan? Tanah. Kemudian air yang hina. Apa yang mau disombongkan? Sementara itu sombong dengan kekayaan, harta berlimpah. Nah itu ya, jadi seseorang yang sombong dengan keturunan, sombong dengan nasab, sombong dengan ya marga suku. Ini hal-hal yang seperti ini harus dia ya baca dan dia harus tahu itu apa yang mau kau sombongkan. Ya, apakah kakek dan bapakmu yang telah meninggal, yang telah menjadi tanah, ya, ataukah kau akan menyombongkan awal permulaan penciptaan manusia yang bermula dari tanah, lalu kemudian Allah teruskan dari ya saripati air yang hina, apakah itu yang kau sombongkan? Sementara itu kesombongan dengan kekayaan, harta berlimpah, sama halnya sombong dengan banyaknya pengikut dan pendukung serta kedudukan dan kekuasaan. Semua itu adalah kesombongan yang keluar dari pribadi manusia. Inilah kesombongan terbesar. Apabila hartanya raib atau rumahnya terbakar, niscaya ia akan kembali hina. Ya, berapa banyak kaum Yahudi yang semakin kaya, semakin berkecukupan dan baik. Ya, ufin di pasar. Cih, ya, bagi kemuliaan yang disegerakan untuk Yahudi, Anda diambil pencuri, pasti akan kembali hina dan bangkrut. Maknanya apa? Sesuatu yang membuat mereka bangga dan sombong, ketika hal itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan tersungkur dan terperosok dalam keadaan yang hina. Karena kemuliaan itu bukan pada diri mereka. Kemuliaan itu ada pada kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ketika kenikmatan itu dicabut, maka mereka akan tersungkur dalam keadaan hina. Adapun sombong dengan ilmu dan ibadah, maka itu adalah bencana terbesar dikarenakan oleh dua hal. Pertama, hendaknya diketahui bahwasanya hujah Allah atas para ahli ilmu itu lebih kuat. Cakupannya terhadap orang bodoh tidak sampai 1/10 dibanding dengan hujah Allah atas ahli ilmu. Jadi hujah Allah atas orang yang berilmu itu lebih besar. Ya, karena itu bila dia orang alim, tapi dia durhaka kepada Allah padahal ia tahu dan berilmu, maka kejahatannya lebih keji dan lebih berbahaya. Ya, dan bahayanya lebih besar dibandingkan kalau yang melakukan itu adalah orang yang tidak berilmu.
Kemudian yang kedua, hendaknya diketahui bahwasanya kesombongan tidak pantas dilakukan kecuali bagi Allah Azza wa Jalla semata. Bila seseorang sombong, kelak di sisi Allah ia akan dimurkai dan dibenci. Inilah yang bisa mengikis kesombongan dan mengantarkan pada sifat tawadhu. Baik, ini insya Allah yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan di pembahasan terakhir dalam bab ini adalah penyakit ujub. Ya, bismillah ya azza wa jalla. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya dan jawab pada jemaah yang punya pertanyaan. Silakan Al-Ustaz. Tafadhol. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya yang di pembahasan sebelumnya tentang ria di halaman 118. Silakan. Itu ada dua macam ria jali, jelas, dan khafi. Nah, di sini dijelaskan ria jali ialah yang mendorong melakukan amal sekaligus menganjurkannya meskipun ada unsur memperoleh pahala. Bisa dijelaskan lagi, Ustadz, maksudnya apa ini? Apakah yang dilakukan dengan niat memperoleh pahala itu tidak boleh atau bagaimana? Makna dari ria jali di sini adalah sebagaimana riak pada umumnya yang kita ketahui. Yang dimana orang tahu apabila dia lakukan itu termasuk keriaan. Contohnya orang yang sedang sholat kemudian lewat orang lain ya ingin dipuji dengan bagus dan baiknya sholatnya. Ini kan amalan-amalan yang dia sendiri menganjurkannya. Sholat itu kan dia menganjurkannya gitu ya. Kemudian di situ ada unsur memperoleh pahala. Sholat itu dia ada unsur memperoleh pahala. Ya, ini adalah hal-hal keumuman yang seseorang apabila dia melakukannya dan niatnya untuk orang lain maka semua orang tahu itu adalah riya. Adapun riya yang khafi ya, yang tersembunyi, tidak semua orang tahu kalau itu adalah riya hakikatnya. Seperti mana contohnya ya, seseorang yang kemudian ya, orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam namun merasa berat dalam mengerjakannya. Dia sholat malam, tetap sholat malam. Cuma ketika ada orang lain lebih ringan gitu. Ya. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ini juga termasuk riya. Karena banyaknya orang yang tidak sadar bahwasanya itu masuk riya, maka itu adalah kategori riya yang khafi. Sedangkan riya yang jali adalah riya yang semua orang tahu bahwasanya apabila itu diniatkan untuk Allah maka itu adalah sebuah perbuatan yang disebut dengan riya, ya. Yang dimana itu adalah amal ibadah, dia sendiri menganjurkannya, dan memang di situ ada unsur memperoleh pahala. Barangkali. Oh, jadi yang ria jali itu walaupun yang memang untuk memperoleh pahala, tetapi dia kemudian timbul tiba-tiba begitu ya, Ustadz? Ya, tiba-tiba atau kemudian dia di awal atau ketika di pertengahan ataupun di akhir suatu amal, nah, dia datang tiba-tiba. Oh, ya, benar. Jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Amin. Baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Ustaz Abu Ayyub. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di halaman 20 kembali ke jawab pertanyaannya menyambung dengan Ibu Leli tadi.
perkataan Fudail bin Iyad, Ustaz, yaitu amal yang dilakukan karena manusia itu disebut syirik, meninggalkannya disebut riya. Ini yang mengetahui bahwa akan masuk ke dalam syirik atau masuk kepada riya itu berarti berdasarkan ilmu dirinya sendiri ya Ustadz. Nah, dirinya sendiri yang memang dia tahu apa niat. Ya, maksudnya begini Ustadz, lebih konkretnya begini. Pada saat nih, kan di hati kita tuh senantiasa berbisik nih Ustadz, ada bisikan yang positif dan negatif, antaranya bisikannya malaikat dengan bahasa itu, ini bisikan yang baik atau buruk bahasanya gitu kan Ustadz. Misalnya nih, saya realitanya masuk pasang di status gitu ya Ustadz, realitanya gitu. Pada niatnya itu ingin sesedikit apapun, ingin buat diri mengingat diri dan mengajak yang lain. Tetapi kan seperti tadi Bu Leli bilang, yang ajali itu lintasan gitu loh. Kamu mau dilihat orang kamu baikkah? Bahasanya kan gitu Ustadz. Ataukah dengan status itu mencerminkan seseorangnya? Padahal kan tidak demikian. Artinya dengan kita pasang status, kita mengajak ke kebaikan itu, kita berharap ada amal untuk intansurullah, insarukum, itu menolong agama Allah dengan menyampaikan kebaikan gitu. Dan berarti bisikan itu pada saat kita meninggalkan kan itu menjadi itulah riya sebenarnya. Kalau menurut Fadl Iyad begitu kan Ustaz, meninggalkan kebaikan karena takut riya itu disebut riya gitu loh Ustaz. Artinya memaintain hati itu bukan perkara yang mudah ya Ustadz untuk sampai kepada tingkat ikhlas karena Allah Ta'ala. Berarti berharap betul-betul kepada Allah yang tahu. Makanya kalau itu perkataan Kak Ustadz, ulama mengatakan tidak ada amalan yang paling sulit adalah mengikhlaskan satu perbuatan karena Allah, dan itu senantiasa harus diperbarui. Begitu ya Ustadz memahaminya. Ini kan bentuk ketakutan, Ustaz. Intinya gini, kita lakukan lintasan itu suka muncul gitu loh, Ustaz. Kamu sedang apa nih? Bahasanya kan seperti itu, Ustaz. Mau diperlihat ini kan? Enggak, saya ingin kalau ada yang melihat dan bisa menjadi kebaikan, saya berharap di sisi Allah Ta'ala mendapatkan pahala. Gitu kan, Ustaz? Yang kita harapkan gitu loh. Artinya menekan bisikan yang negatif tadi gitu kan, Ustaz. Ini betul-betul amalan hati yang buat saya bilang bukan perkara yang mudah Ustadz untuk menyeimbangkan atau apa namanya Ustadz. Bagaimana nih mengkonkretkannya dalam kita mengamalkan sesuatu. Kalau kita karena manusia disebut syirik, kalau kita akan meninggalkan manusia, kita disebut riya. Ini kan, Masya Allah, perkara ini bukan perkara mudah, kecuali betul-betul memohon rahmat pertolongan Allah. Ustaz, boleh dijelaskan kembali, Ustaz? Nah, barakallahu fiik wa sallallahu. Jadi memang perkara niat ini bukan perkara yang remeh. Darinya kita tahu bahwasanya tidak semua orang yang mengamalkan amal soleh itu amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin sempit lagi ya, semakin mengerucut bagi orang-orang yang benar-benar akan diterima oleh Allah. Bukan hanya dia melakukan kebaikan, ya, bukan hanya orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, tapi adalah orang yang tidak melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan itu karena memang alasannya karena Allah. Itu yang benar-benar Allah terima, gitu ya. Dan tentu bagaimana tadi disebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an sadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati kecuali niatku. Ya, tidak ada suatu hal yang lebih sulit untuk aku jaga, aku rawat dibandingkan niat. Ini seorang ulama di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i, orang ulama ahli hadis, jadi rujukan dalam ilmu, tetap mendapatkan kesulitan dalam meluruskan niatnya. Dan inilah ya apa yang menjadi kewajiban kita. Dan inilah pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu, karena hal-hal yang seperti ini harus tetap diingatkan. Ya, ketika kita mengulang ilmu itu manfaatnya adalah kita kembali diingatkan, teruskan niat, ya. Jangan lakukan ini karena manusia, niatkan tetap Allah Azza wa Jalla.
Dan pembahasan tentang niat ini selalu diulang-ulang oleh para ulama, baik ketika awal pelajaran maupun di pertengahan maupun di akhir. Karena dengan niat itulah ya yang tadi dikatakan apa namanya lintasan-lintasan hati, ya, hati yang terbesit untuk mengharapkan ria ataupun sum'ah, ya, ini harus dilawan, ya, tidak boleh diikuti. Ya, ketika tadi dikatakan itu benar, bahwasanya ketika ada ajakan-ajakan yang menyimpang dalam niat, maka itu harus dilawan. Tidak boleh kita ikuti, ya. Jadi mau ke kanan salah, ke kiri salah, begitu ya. Kalau kita lakukan karena manusia itu kesyirikan, kita tinggalkan itu riya. Memang seperti itu ya, itu konsekuensi dalam beragama. Oke, dengan itulah akan terlihat perbedaan orang-orang yang mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan suatu amalan di atas ilmu, dan orang yang mengamalkan amalan tanpa ilmu. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya satu amalan saja sholat. Sholat. Berapa banyak orang yang tidak sholat? Kita lihat dari sholatnya saja ya. Lebih banyak mana orang yang sholat dengan tidak sholat? Ternyata jawabannya lebih banyak orang yang tidak sholat. Itu tereliminasi, itu sekian banyak manusia yang tidak melakukan sholat. Lalu kemudian kita spesifikasikan lagi, kita kerucutkan lagi. Mana orang yang sholatnya ya mengharapkan ridho Allah. Dari sekian banyaknya orang yang sholat, ya bermacam-macam tuh. Ada yang sholatnya karena Allah, ada yang sholatnya karena manusia, ada yang sholatnya karena ini dan itu. Tereliminasi. Lebih mengerucut lagi. Dan bagaimana cara membedakan ini dengan itu? Ya, harus dengan ilmu. Dan ilmu saja itu tidak cukup, harus diingatkan, harus terus dibahas, harus terus diperbarui niat tersebut. Makanya ya ketergantungan seorang ahli ibadah dengan ilmu itu sangat kuat seharusnya ya. Karena dengan ilmu tersebut dia bisa menjaga kualitas ibadahnya. Makanya seorang ahli ibadah itu akan lebih mudah bagi setan untuk menyesatkannya dibandingkan ahli ilmu. Kenapa? Karena ahli ilmu itu dalam beribadah, sekalinya dia beribadah, ibadahnya kualitas. Orang ahli ibadah tanpa ilmu ketika dia beribadah, maka sebanyak apapun ibadahnya, itu tidak berkualitas karena dia tidak ada ilmu di situ. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim dalam bab seperti ini. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Maksudnya ini buat saya kembali waswisu fi sudurin nas itu senantiasa bekerja ya Ustadz di segala Nah, lini, ya di segala lini dia akan menyusup. Bahasanya gini, saya waktu itu karena Alhamdulillah kita mulai belajar, memang ilmu itu memang betul-betul menjadikan pedomannya kita di tengah-tengah orang. Bahasanya gini, karena kita memang harus melakukan di tengah-tengah orang, kan kita tidak bisa sembunyikan tuh amal kita yang namanya wajib gitu. Misalnya di tengah-tengah kerumunan orang nih, beberapa waktu yang lalu, saya lihat nih kok nggak ada yang bergerak. Saya sholat gitu loh, Ustaz. Maaf, saya mau ke kamar mandi sholat. Artinya kita harus menyampaikan bahwa kita mau sholat gitu kan, nggak ada yang bergerak. Itu kan menunjukkan, memperlihatkan ibadah. Artinya tadi itu jangan berusaha menyembunyikan. Kan ada waktunya kita memperlihatkan ibadah. Memang bukan kita mau dilihat kita fanatik atau kita dianggap soleh atau segala macam, bukan kan Ustaz. Arti memang tuntutan itu, artinya bisikan tadi itu gini, si bisikan yang kiri tadi mengatakan, kan orang-orang belum kamu mau dianggap soleh apa mau dianggap apa gitu kan Ustadz, bahasanya membisikannya gitu. Saya bilang enggak, ini kewajiban saya di hadapan Allah. Artinya berperang dengan membahasakan hati itu loh Ustadz. Artinya hati ini tempatnya Allah, ikhlas tidaknya iman itu. Ternyata kan kalau kita bahas apa namanya itu, membahasnya kita adalah pensucian jiwa, tazkiyatun nafs ini buat betul-betul suatu perkara yang luar biasa Ustadz. Artinya sedang melawan hawa nafsu diri kita sendiri dengan makhluk Allah yang tidak
kita ketahui dan bersama dengan itu kita harus mengenal Allah dengan berkenalan yang sebenar-benarnya. Begitu ya Ustadz. Saya sedang memadukan ini antara Nah, bisikan itu dengan mengenal Allah. Enggak, saya lakukan ini ada orang nggak ada orang karena saya memang harus lakukan. Saya harus lakukan bahasanya gitu, artinya berbincang kepada diri sendiri gitu loh. Artinya menapik bisikan lintasan-lintasan itu, dan itu ternyata memerlukan ilmu dan memerlukan kekuatan memohon pertolongan Allah Ta'ala gitu Ustadz. Yang saya rasakan semakin belajar itu ternyata memerangin hawa nafsu itu bukan perkara yang mudah kecuali dengan memohon pertolongan dan rahmat Allah gitu Ustadz yang saya pahami. nah, insya Allah. Jadi memang ya untuk bab ria ini jangan sampai kita belajar ria kemudian kita tidak mau beramal. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita tunjukkan kepada orang lain atau maknanya itu adalah ibadah-ibadah yang zahir terlihat oleh orang lain, itu kita niatkan untuk memotivasi mereka, maka tidak akan menjadi ria ya. Kita niatkan ketika kita lakukan itu adalah untuk Allah. Adapun ketika terlihat oleh manusia, maka semoga Allah membukakan pintu hati mereka sehingga mereka melakukan hal yang sama dan kita juga kecipratan pahalanya. Gitu ya, kita juga kebagian pahalanya. Itu yang bisa kita niatkan dalam menjaga keikhlasan dalam hati kita. Oh Dan boleh tidak boleh. Ustadz ya, begitu ya Ustadz ya. Niatnya Iya, nggak artinya apa-apa. nggak apa-apa ya. Ya, nah. Jadi kalau kita niatkan seperti itu untuk memotivasi orang lain, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, kalau seandainya semua orang bersikap, oh, saya tidak mau menempatkan amalan, berarti tidak ada syiar-syiar Islam, gitu ya. Seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan syiar Islam, ya. Memakai pakaian Muslim, memakai pakaian takwa, ya. Kemudian azan, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Memberikan nasihat, itu kan syiar-syiar Islam. Kalau semua orang berpikir akan menyembunyikan amalnya, tidak ada itu syiar-syiar Islam, ya. Dan ini juga kita bahas di pertemuan yang kemarin, ya. Jangan sampai dalam bab ria ini menyebabkan kita akhirnya tidak mau untuk beramal di hadapan orang lain, ya. Tetap kita beramal di hadapan orang lain, tapi tetap kita jaga niat kita jangan sampai rusak. Begitu, Allah Ta'ala. Ya Ustadz, itu memang betul-betul dibutuhkan ilmu ya, artinya menyeimbangin hartanya tadi. Ini ria, hati itu harus berkata ya, ini enggak, insya Allah saya tidak ria, memang ini kewajiban saya kepada Allah, apapun sebutannya, karena memang harus menampakkan. Memang waktu sholat itu kan terbatas ya Ustadz, artinya memang kita nampak, mau kemana? Mau sholat gitu loh. Ada yang mau sholat enggak? Artinya kan menampakkan sholatnya kita gitu kan Ustadz, artinya berlindung kepada Allah Ta'ala, artinya memang ya Allah, saya merasakan memang perkara niat ini betul-betul memang memohon senantiasa pertolongan Allah Ta'ala ya Ustadz, dengan keterbatasannya ilmu gitu loh. Artinya kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala, tipis banget Ustadz untuk bergesernya gitu loh. Makanya kan niat itu kan mudah bergesernya dengan kita berbuat baik, ada orang ngomong komentar, terus kita mulai berubah gitu kan Ustadz. Itu tuh luar biasa gitu loh Ustadz. Perkara ria ini dosanya di atas dosa sirik, ini sirik kecil ya Ustadz, ria itu ya. Nah, syirik kecil. Artinya dosanya di atas dosa besar ya Ustadz. Nah, Klarifikasinya. sorry. Nah, Masya Allah. Ya Ustadz, jazakallah khair, barakallah fiik. amin. Ya, kita juga diingatkan bahwasanya tanpa pertolongan Allah itu kita tidak ada yang selamat, ya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak ada yang bisa selamat, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, sebetulnya kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bimbingan Allah. Dan kita selalu mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Karena itu, ya, kita itu tidak bisa menjadi apa yang Allah inginkan dari kita, ya, tanpa pertolongan dari Allah. Jadi benar-benar setiap hari, setiap detik kita harus minta sama Allah untuk dimudahkan, untuk dikuatkan, untuk dibisarkan, dimampukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas
pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan serta jawaban dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Nampaknya waktu sudah habis Ustaz tadi. Nah, Kajian insya Allah akan beri Ustaz ya. iya, Baik, nah. baik, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, ide dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Alamin. Baik, kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Baik, barakallah. Barakat. Jazakallah khairan.